kabarnya nih? Nah, senang sekali rasanya saya berjumpa kembali dengan Anda bersama saya Desi dan ada Pak Dori Dekeza dan Pak Roni Prancis. Hai. Nah, tentunya kita ada dalam program L-Talk Empower Life Through Communication. Nah, kali ini kita akan membahas topiknya yaitu peluang di tengah tantangan. Kita masuk ke segmen pertanyaannya nih, Pak. Ya. Oke. Nah, menurut Pak Doni dan kalau Pak menurut Roni, saya itu Oh, iya. kan ambil peluang. Saya setuju juga. Maksud ya? Iya, iya. Sudah membaca pikiran saya. Itu tandanya punya pikiran. Iya. Ada orang yang susah dibaca pikirannya. Karena tidak ada pikirannya maksudnya gitu. Oke, apa pertanyaan dari pertama? Reza, sepertinya saya mundur ya. Oke, bakal panjang nih. Iya. Kali ini, nah pertanyaannya tuh, apakah wait and see itu bisa diterapkan dalam setiap masalah yang akan kita putuskan nih, Pak? Nah, iya. Gimana kalau dari Pak dosen? Silakan. Saling lempar, seperti ini ya, lempar lagi. Nanti saya dikira ngasih 8 SKS lagi. Enggak, karena saya akan memberikan 20 SKS kali ini. Ya, berikut lagi ya. Iya, jadi kalau misalnya tadi dibilang apakah wait and see bisa diterapkan sebagai suatu keputusan ya dalam setiap masalah ya. Jadi kalau misalnya wait and see, kalau kita bilang kan bahwa itu merupakan salah satu juga keputusan, bentuk keputusan. Nah, jadi kalau misalnya wait and see salah satu bentuk keputusan, berarti bisa diterapkan terhadap berbagai masalah dong, tapi tergantung dari konteksnya juga. Apakah kita selalu harus menggunakan namanya wait and see? Sebenarnya wait and see itu adalah kita tidak melakukan apapun juga. Terlepas dari Anda bilang, saya kan menunggu, saya sebenarnya mau melakukan sesuatu. Sebenarnya Anda tidak melakukan apapun juga. Ya kan, Anda menahan artinya Anda tidak melakukan. Jadi kalau di dalam dunia ini, kalau saya bilang ini Des ya, orang itu cuma dua aja keputusannya. Anda melakukan atau tidak melakukan. Tidak bilang Anda melakukan di tengah-tengah, tidak ada. Ya kan, kalau Anda bilang saya mau nanti dulu melakukan, saya mau menunda, artinya Anda tidak melakukan. Bisa nggak itu diterapkan terhadap semua masalah? Bisa dong artinya kan. Jadi kalau misalnya contoh kita ambil masalah tentang apa nih? Contoh pernikahan ya. Anda bilang wait and see, berarti Anda belum mau menikah dulu. Iya kan? Kalau misalnya Anda dalam berbisnis, Anda bilang saya mau wait and see, berarti Anda tidak berbisnis dulu artinya. Gimana mau Iya kan? menikah orang belum ada calon. Nah, itu yang susah. Itu. Tapi yang paling penting itu adalah gedungnya. Iya. Karena sewa gedung itu antrinya lebih lama daripada menjadi calon. Begitu ya. Bagi Betul. saya yang belum menikah kayak Betul. betul ya. Pertanyaannya itu kalau di gedung. Kalau nggak di gedung, kalau di rumah kan enggak gitu kan ya. Tergantung. Jadi cari calon yang rumahnya gede. Nah, Jadi gitu juga. kontestasi di situ. Iya. Jadi sebenarnya itu juga kalau bilang namanya gedung itu adalah wait and see kan, melihat dari gedungnya. Padahal namanya menikah tidak harus di gedung juga kan. Ada menikah itu cuma di restoran. Di KUA. Iya, ada di KUA doang, ada menikah cuma jalan-jalan doang, ya kan? Bener ada kan? Ada, Pak. Iya, pertanyaannya kenapa topik kita jadi pernikahan ya? Karena peluang. Iya, iya. Iya. Ya. Kalau bisa kita cerita balik lagi nih ya soal nari namanya berbisnis ya. Kalau misalnya Anda bilang oke, misalnya saya pengen usahanya adalah usaha catering dan nanti saya mau bilang saya mau wait and see dulu lah karena di zaman sekarang ini ini dalam topiknya seru-seruan soal pemilu misalkan ya. Saya pengen nanti setelah dari pemilu baru saya ingin memutuskan. Berarti saat ini kalau misalnya seandainya Anda punya peluang, Anda melewatkan peluang tersebut karena wait and see, betul nggak? Itu catering. Orang lain, iya catering. Kenal juga sama Mbak Catering ya. Oh iya, Catherine. Iya. Karena ada beberapa orang, wah ini zamannya peluang yang bagus. Kenapa? Iya. Catering ini lagi dibutuhkan. Ketika lagi apa? Orang pas waktu lagi ada tim ses yang melakukan apa? Pengumpulan massa. Bisa melakukan apa? Catering di situ kan? Nah kalau misalnya Anda mau menunggu sampai waktunya paling tepat, tidak ada waktu yang tepat. Barusan pagi ini saya mendengarkan wawancara berikut ini. Jadi tentang bagaimana entry barrier ketika masuk di dalam industri makanan itu sangat rendah sekali. Ya kan? Orang bisa masuk dimanapun juga. Ibu-ibu yang baru selesai masak, dia mau masuk usaha untuk usaha makanan itu gampang. Tetapi yang sulit dalam industri makanan adalah mempertahankannya, ya kan? Iya, mempertahankan kualitas, ya, mempertahankan karyawannya, mempertahankan misalkan untuk customernya itu yang lebih sulit, ya kan? Makanya kalau misalnya Anda mau mencari waktu yang paling tepat, tidak ada waktu yang paling tepat. Maka wait and see bisa nggak diterapkan? Bisa. Ya, Salah nah itu. satunya untuk di bisnis catering adalah mari kita ciptakan orang lapar. Betul. Ciptakan pasar. Betul. Iya kan? Jadi, Betul. kalau kita flashback ke segmen sebelumnya bahwa krisis itu adalah peluang. Betul. Di balik krisis ada peluang. Jadi kalau kita mau menciptakan sebuah peluang, mari kita create krisis.
Karena menciptakan krisis itu adalah membentuk pasar sebenarnya. Ya kan? Nah, kita balik lagi tadi ke soal apakah bisa diterapkan wait and see. Yes. Nah, kalau saya mau kaitkan dengan tahun naga nih, ya. Oh, Ya kan kata Emang orang- siapa sih yang naga? itu naga ya? Iya. Naga bonar. Oke, kenapa naganya? Ya, maksud saya ada sebagian orang yang percaya bahwa di tahun naga itu tahun peluang. Oh, Nanti juga oke. Coach Roni boleh memberikan ulasan. Kalau ini tahun peluang, artinya kan tahun krisis sebenarnya, tahun tantangan, tapi harus diambil. Karena kalau kita ambil wait and see, ya kan, kalau kita dalam posisi wait and see, itu artinya bahwa akan lewat. Iya, Nah, itu iya, gimana iya. itu? Saya Iya. mau kaitkan juga dengan nanti kita ulas mungkin dari karakter orang gitu kan. Iya, iya. Nanti saya akan bahas di segmen khusus. Tetapi pastinya begini, namanya tahun naga ini adalah ada yang disebut jangan semuanya dibilang semua suka peluang, betul nggak? Semua sio itu suka peluang. Tetapi ada sio yang memanfaatkan peluang, ada sio yang mengikuti, misalnya dari tren mengikuti peluang, ada sio yang menciptakan peluang. Nanti kita akan bahas ya. Nah, nanti. Tetapi kalau tadi saya menyambung dari yang Bro Doni tadi bagus banget tuh ya pembahasannya ya. Jadi kalau misalnya tadi industri makanan diciptakan dulu orang yang laparnya. Nah, ini berkaitan banget dengan ilmu marketing, ya kan? Orang sering banget berpikir begini, saya mau menciptakan namanya produk, semua orang, woi, katanya di luar sana ya, sahabat Eljon, semua orang tuh bisa ciptain produk, betul nggak? Tetapi yang menjadi masalah adalah mencari yang mau ngebelinya, betul nggak? Maka yang paling penting adalah menciptakan dulu namanya kebutuhannya. Nah, contoh, gimana caranya yang harus dipikir, menciptakan orang yang mau beli produk kita. Contoh, misalkan kayak gini, orang rata-rata di Indonesia, tahu nggak sih sebenarnya dulu orang Indonesia tidak makan nasi sebenarnya, ya kan? Orang Indonesia tidak makan nasi, nasi itu diciptakan. Ketika apa? Ketika waktu itu beras kita berkelebihan. Ya, beras kita berkelebihan, maka orang Indonesia diciptakan untuk memakan nasi. Bahkan sekarang orang bilang apa? Loh, bukan orang Indonesia. Kalau misalnya udah makan spaghetti, belum makan nasi, belum, bukan, ya kan? Iya kan? Bahkan menjadi suatu identitas jadinya. Artinya tidak semua orang memang mengonsumsi nasi ya, Iya. berbahan baku beras kan, karena Indonesia Timur misalnya kan ada yang makan sagu, Betul. ubi, ya kan, Iya. dan sebagainya. Tapi karena waktu di eranya Pak Harto, Iya. ya kan, saya kan belum lahir waktu itu, kalau dia kan bisa Iya, iya. itu kita mengalami swasembada beras sampai kita ekspor beras ke mana-mana. Nah, karena stoknya melimpah, maka pemerintah kemudian menganjurkan setiap orang mengonsumsi beras. Dengan mengonsumsi beras atau nasi, akhirnya itu bisa diserap. Nah, karena makin ke sini lahan pertaniannya makin sempit, makin berkurang, ya kan? Ya, stoknya kan habis. Akhirnya kita impor. Iya. Nah, pada saat kondisi sudah impor, lahan persawahan makin berkurang, pemerintah kemudian menggalakkan program diversifikasi pangan. Jangan cuma makan nasi, makan ubi, makan. Dari dulu juga kita makan itu. Iya. Kenapa disuruh ganti gitu? Bener. Itu sejarahnya. Tapi itu kan menciptakan peluang waktu itu. Ketika oversupply. Nah, kita punya produk, ya kan? Tapi demand-nya kurang, ya kan? Nah, kita punya barang. Sementara kan kayak beras itu kan pasti ada kadaluarsanya, ya nggak boleh lama-lama di gudang gitu kan? Ya, masyarakat dihimbau untuk makan nasi, ya kalori, karbohidrat ya kan tinggi gitu kan? Karena dulu melimpah ruah. Kalau Desi punya produk kecantikan misalnya, bikin online shop gitu kan, lipstick atau apa gitu kan, pasti bikin menciptakan pasar dulu kan? Betul. Dulu ya. Iya, kalau enggak mau dikemanain barang itu. Soalnya kalau misalnya zaman dulu orang namanya kecantikan, mungkin orang cuma mikir apa sih, bukan ngomongnya bedak ya. Dulu ngomongnya pupur katanya. Mungkin kalau bisa ada yang tahu. Kita nggak tahu. Pura-pura aja gitu ya. Jadi kalau di daerah ngomongnya pupur gitu loh ya. Nah, jadi kalau Pupur itu apa itu, Pak? pupur, bedak. Di ini kan. Iya. Bedak kabur Oh, gitu. kok tahu sekali ya? Saya wartawan, Pak. Iya. Nah, jadi kalau misalnya sekarang orang bilang kalau misalnya orang mau membeli kecantikan, itu orang udah berbicara soal kandungan, betul nggak? Iya. Ada nanoceramide, ya kan? Tahu tentang berbagai macam kayak gitu kan ya. Orang menciptakan namanya sunscreen. Kalau misalnya dulu mah enggak, cukup bedak aja bisa keluar ya kan? Iya. Nah, jadi Dan kalau misalnya kecantikan sekarang bukan hanya soal tadi bahwa ini merupakan pelengkap aksesoris Iya. wanita, tapi menunjukkan kecantikan itu adalah
adalah produk status sosial. Nah, Iya kan? Iya. Brand-brand atau merek-merek tertentu. Betul. Ya, dan dari segala lapisan masyarakat. Ada untuk segmen menengah ke bawah, ya punya brand khusus, ya kan, dengan harga terjangkau. Tapi yang dijual juga itu. Iya, Ya iya. kan? Ini bukan cuma soal estetika, tapi juga soal apa tadi? Soal ketika dia menggunakan merek itu Kebanggaan ya, sosial, kebanggaan. Nah, mungkin ada satu cerita di sini, saya cerita tentang namanya kebutuhan wanita ya, kebutuhan perempuan tentang namanya kecantikan. Jadi sejak zaman dahulu kala perempuan itu butuh yang namanya kecantikan, tapi sebenarnya yang dibutuhkan bukan cantiknya, ya kan? Yang dibutuhkan adalah supaya dia awet muda, betul nggak? Maka yang ditakutkan sama wanita adalah takut tua, ya kan? Takut kerutan. Maka yang dijual sebenarnya dari produk-produk kecantikan, daripada Anda menjual bahwa orang akan menjadi cantik, karena cantik itu relatif, tapi jelek itu mutlak, ya. Makanya yang dijual adalah Anda ya anti aging, ya, supaya tidak pernah tua istilahnya. Bahkan kaisar dari Cina pun dia mengutus satu orang untuk pergi ke satu tempat, katanya hunian para dewa, mencari satu pil awet muda, ya, pil untuk anti aging, pil untuk supaya dia bisa hidup 10.000 tahun istilahnya. Dan ternyata tidak ada zong. Zong juga meninggal juga ya. Jadi maka balik lagi soal namanya kebutuhan ini, makanya kita harus pikirkan adalah apa sih yang betul-betul dibutuhkan sampai ke dasarnya. Kalau misalnya orang cerita bahwa dasarnya itu adalah untuk kecantikan, maka pangsa pasarnya sedikit, ya kan? Karena orang yang mungkin merasa dirinya kurang cantik, mereka pikir, oh saya nggak perlu produk ini, betul nggak ya? Tapi kalau misalnya namanya orang nggak mau tua, semua orang nggak mau tua, betul kan ya? Nah, semua orang nggak mau tua, makanya, saya cerita ada satu hal lagi nih ya. Ini cerita tentang namanya vampir ya. Nah, pernah dengar tentang namanya vampir? Vampir itu dulu ya, orang itu selalu mencari cara supaya dia awet muda, supaya dia tidak bisa tua, ya kan? Maka ada suatu ketika, ada satu namanya dia ketemu satu rumusan, dia buka satu kitab, ya mungkin ini kitabnya nggak benar ya, kitabnya nggak benar, jadi dia lihat satu rumusan di situ bahwa dia harus menggunakan namanya, kalau misalnya dulu sekali ada menggunakan namanya susu, ya kan? Maka orang suka dari dulu suka apa? Mandi susu, ya kan? Terus ada lagi, wah mandi susu ternyata masih keluar namanya kerutannya. Jadi dicari lagi, cari lagi kitab-kitab lagi, ketemu lagi di situ. Wah ternyata nggak boleh cuma susu doang. Yang harusnya mengalir di dalam tubuh kita apa? Darah. Maka ada orang mandi darah, kurang darahnya kayak gimana? Maka ada terjadi namanya pembunuhan. Makanya ada satu keluarga ya yang dulunya ya suka membunuh ya supaya apa? Dikumpulkan darah tersebut dan mereka mandi darah tersebut. Nah, itu ceritanya sebenarnya ya. Jadi bukan cerita digigit atau apa, enggak sih. Beda saudara. Iya. Dia nggak tahu sih, ternyata ada satu tips yang lebih bagus. Seperti kata Bang Haji Roma Irama, darah muda. Baru tahu ya. Saya pura-pura nggak tahu aja lah ya. Tapi nih ya Pak, kalau misalnya Pak Doni dan Pak Roni mau berpesan kepada anak Gen Z untuk mengenai kata-kata wait and see itu apa nih Pak? Coba. Nah, kalau misalnya dari saya dulu ya, kalau misalnya wait and see Anda boleh terapkan, tetapi jangan dijadikan suatu namanya alasan supaya tidak membuat suatu namanya keputusan. Karena sekali Anda bilang wait and see, maka Anda menunda untuk membuat suatu tindakan. Itu kalau dari saya. Ya, wait and see boleh, tapi ada batasannya. Kalau Anda mau wait and see sampai kapan? Ya pilih saja, mau take or leave. Nah. Wow, itu dia kata penutup dari kata Pak Doni dan Pak Roni. Semoga anak Gen Z juga bisa dapat nih simpulannya bahwasannya wait and see itu bisa kita terapkan, bisa kita lakukan. Tapi harus ambil risikonya juga, harus kita ambil atau kita tinggalkan. Nah itu dia sahabat Eljon, untuk Eltalk kali ini semoga bermanfaat. Sampai jumpa di Eltalk berikutnya. Sobat Eljon, sudah selesai nontonnya? Jangan lupa like, subscribe, dan tekan loncengnya untuk dapat update terbaru dari Eljon TV.